Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan mendapatkan kuota beras komersil. Rekan-rekan, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini kita ketahui terjadi peningkatan atau tingginya harga beras yang berada di pasaran. Tentu atas dasar itu, polisi dalam hal ini Polda Sumatera Utara bekerja sama dengan Bulog Divre Sumatera Utara dan stakeholder terkait melakukan berbagai langkah. Kita ada Satgas Pangan, di mana di dalamnya terdapat dinas dan instansi terkait. Minggu belakangan ini melakukan proses penyelidikan dan kerjasama dengan rekan-rekan Bulog untuk menggali berbagai macam informasi terkait dengan tingginya kenaikan harga beras yang ada di Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan, tanggal 20 Februari 2024, kita mendapatkan dugaan adanya satu pengusaha nakal yang ingin mendapatkan kuota beras komersial dengan menggunakan dokumen palsu. Jadi modus operandi yang dilakukan adalah menggunakan dokumen palsu. Dokumen palsu yang digunakan adalah dokumen kilang padi saudara Parino. Kilang padi saudara Parino ini adalah rekanan daripada Bulog yang sudah terdaftar di Bulog. Dokumen ini digunakan oleh tersangka AKL alias Sabangseng untuk mendapatkan beras komersial yang dimana setelah dokumen itu masuk ke Bulog, kemudian Bulog memproses dan mengeluarkan sejumlah 2.000 ton di bulan Februari 2024. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan, bahwa tersangka AKL ini tidak memiliki perusahaan yang bergerak di bidang penggilingan padi. Sedangkan prosedurnya untuk mendapatkan beras itu harus memiliki kilang padi, penggilingan padi. Jadi hasil penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara bahwa tersangka AKL ini tidak memiliki perusahaan yang bergerak di bidang penggilingan kilang padi. Adapun tersangka adalah sebagai pengusaha yang selama ini sebagai pengusaha distributor beras dan gula di Sumatera Utara. Jadi kita bisa katakan bahwa pelaku atau pengusaha ini adalah pengusaha nakal yang tentu kepentingannya adalah mencari keuntungan. Kemudian proses yang saat ini dilakukan, penyidik bekerja tentu dengan cermat, dengan hati-hati agar proses yang dilakukan itu tepat sasaran. Dan hari ini
pagi penyidik bisa melakukan penangkapan terhadap pelaku dan kita sudah menetapkannya sebagai tersangka. Dan mulai hari ini tentu proses penyidikan akan dijalani dan sekali lagi dukungan dari rekan-rekan dari masyarakat untuk proses bisa diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun dari proses yang ada saat ini dilakukan, penyidik menetapkan atau mempersangkakan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi dan atau pasal 141, pasal 143, pasal 144 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan atau pasal 62 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen dan atau pasal 263, pasal 266 KUH pidana Yunto, pasal 55, pasal 56 KUH pidana. Tentu terhadap pelaku saat ini akan kita lanjutkan proses penyidikannya. Pelaku atau tersangka ini menyalurkan beras yang didapatkan sebanyak 2.000 ton itu di wilayah Riau dan wilayah Jawa. Walaupun sebenarnya ketentuan untuk mendapatkan beras komersial ini bisa didistribusikan di semua wilayah. Tetapi barangkali yang bersangkutan memiliki pangsa pasarnya di wilayah Riau dan Jawa, akhirnya dia membawa atau mendistribusikan beras itu ke tempat tersebut. Demikian rekan-rekan, ada yang tanyakan, nanti juga Pak Kabulok akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan ketersediaan beras dan lain segala macamnya, dan tentu himbauan kita pun juga masyarakat tidak harus panik, tidak usah panik dengan kondisi yang ada. Polisi akan terus bekerja, polisi akan terus memastikan pelayanan-pelayanan masyarakat berjalan dengan baik. Polisi juga tentu akan melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap siapapun pelanggar hukum, apalagi merugikan kepentingan orang banyak. Terima kasih. Ada yang tanyakan? Pak, tersangka ini mengambil beras itu dengan harga berapa, lalu dijualnya dengan harga berapa per kilogramnya? Lalu kemudian ada nggak pemalsuan karung dan sebagainya begitu? Ya, jadi terkait dengan berapa besaran pembelian, kemudian distribusi dan label yang digunakan, tentu itu menjadi bagian dari proses yang akan dilakukan oleh penyidik indaksi. Jadi kita tunggu proses yang akan dilakukan itu sampai pada akhirnya kita mendapatkan kesimpulan dari apa yang dilakukan oleh tersangka. Kemudian hubungannya dengan Pariono itu seperti apa, Pak? Tersangka. Sekali lagi bahwa hasil awal proses pemeriksaan oleh penyidik terhadap Parino, pemilik kilang padi, bahwa Parino mengatakan saya tidak mengeluarkan dokumen itu. Jadi tanda tangan dokumen itu dipalsukan atau palsu yang jelas. Kemudian si tersangka ini membawanya ke Bulog cabang Medan. Siapa? Tidak saling mengenal. Pak Kabit, ada dokumen yang dipalsukan, berarti ada dokumen asli yang dia tiru. Bagaimana dia mendapatkan dokumen asli ini dan apakah tidak ada perbedaan sehingga beras itu bisa keluar? Ya, ini yang nampak terlihat dari tanda tangannya. Tentu yang lain-lainnya akan menjadi bagian dari proses penyelidikan secara komprehensif oleh penyidik. Untuk dokumen yang dia tiru asalnya dari mana? Dokumen yang dia tiru sehingga itu bisa dipalsukan. Contoh yang dia tiru. Asal gimana maksudnya? Dia kan meniru dokumen sehingga dokumen itu jadinya palsu. Tentu ada dokumen aslinya. Dokumen asli yang dia tiru itu sumber dari mana? Ini yang kita dalami.
yang tadi saya bilang. Apakah Ada lagi? Parino ini relasi daripada si apa? Bulog? Yang tadi saya bilang, Parino ini distributor, tapi bukan berarti ada relasi dan segala macam, tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.